Dan pemirsa, bagaimana kondisi di Bali dan Yogyakarta pada hari pertama di tahun 2022 ini? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Santosa Suparman di Yogyakarta dan Alfani Syukri di Bali. Pertama kita akan ke Jogja terlebih dahulu. Selamat pagi Santosa. Malam tadi ini kondisi di Malioboro sempat padat oleh masyarakat. Lalu bagaimana kondisinya di pagi hari ini? Apakah sudah terurai? Apakah masyarakat ini sudah membubarkan diri? Ya, baik. Terima kasih Bali dan Indra dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, khususnya di kawasan titik 0. Dapat kami kabarkan bahwa warga masyarakat belum lama ini baru membubarkan diri dari kawasan titik 0 ini. Dan tadi juga sudah dibubarkan oleh aparat kepolisian yang berpatroli karena kebetulan di kawasan titik 0 ini ada pos pengamanan polisi. Dapat kami kabarkan bahwa kawasan Malioboro dan kawasan titik 0 ini menjadi pusat masyarakat menikmati malam pergantian tahun baru dari sore hingga pergantian tahun hingga dini hari tadi. Suasana di Malioboro masih sangat ramai dan masih cukup padat, bahkan beberapa waktu yang lalu juga masih padat sehingga beberapa kerumunan dibubarkan oleh aparat kepolisian yang ada di ataupun yang berjaga di kawasan titik 0 ini. Dan dapat kami kabarkan pula bahwa sudah dilakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengurangi terjadinya kerumunan di kawasan titik 0 ini, karena biasanya pada tahun sebelumnya titik 0 ini menjadi pusat berkumpulnya warga masyarakat menikmati malam pergantian tahun, sehingga di kawasan sisi barat dan sisi timur titik 0 ini diberi penyekatan, jadi diberi pagar untuk menghindari terjadinya kerumunan yang sangat banyak, sehingga sedikit tereliminasi tidak begitu banyak kerumunan dan terbagi di beberapa tempat. Dan namun demikian tetap bertugas dan berjaga dan mengingatkan kepada warga masyarakat yang menikmati malam pergantian tahun baru di titik 0 ini agar tidak berkerumun lebih banyak dan juga tetap menggunakan masker. Dan operasi dari petugas pun baru saja selesai dijalankan. Sementara itu banyaknya masyarakat ini juga dilihat dari banyaknya sampah yang ada di kawasan titik 0 ini, sehingga petugas kebersihan pada tempat yang terlihat untuk menyambut wisatawan untuk menikmati tahun baru 2022 di kawasan Malioboro ini, Indonesia Netra. Baik, Santosa, selain di kawasan Malioboro, lalu bagaimana dengan lokasi-lokasi wisata yang ada di Yogyakarta? Apakah tetap diizinkan untuk beroperasi secara penuh di tanggal 1 Januari ini atau mungkin ada pembatasan atau penutupan? Ya, sebagian besar kawasan wisata di Yogyakarta ini dibuka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan ada beberapa wilayah yang menerapkan nomor ganjil dan genap untuk mengurangi banyaknya masyarakat berkumpul di kawasan wisata di Yogyakarta. Namun sebagian besar kawasan wisata di Yogyakarta tetap dibuka untuk masyarakat menikmati liburan pada tahun baru ini. Baik, Santosa, untuk kebijakan ganjil genap itu diterapkan di wilayah mana saja? Apakah termasuk di Malioboro? Ya, untuk kawasan ganjil genap, kawasan tempat penerapan untuk Malioboro tetap yang dilakukan pengetatan untuk mengurangi banyaknya masyarakat yang berkumpul di Malioboro ini. Baik, Santosa, selain kebijakan ganjil genap, apakah mungkin ada kebijakan penyekatan atau penutupan jalan di sejumlah ruas jalan lainnya? Mungkin bisa Anda informasikan? Tidak, jadi karena di Yogyakarta ini kawasan yang menjadi titik kumpul yang paling banyak adalah di kawasan Malioboro, sehingga pusat perhatian dari pemerintah kota maupun aparat kepolisian memang cukup banyak ditempatkan di kawasan ini. Namun demikian juga di kawasan-kawasan lain yang dimungkinkan terjadi adanya kumpulan ataupun dari masyarakat berkumpul cukup banyak, tetap dilakukan patroli keliling. Namun demikian tidak terjadi penutupan jalan ataupun di kawasan di Yogyakarta ini. Baik, terima kasih Santosa Suparman. Pemirsa, dari Yogyakarta kita akan beralih ke Bali. Di sana sudah ada Alfani Syukri. Selamat pagi Alfani, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini? Apakah wisatawan masih tampak ramai berkerumun di sana? Ya, Boni dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini suasana Pantai Kuta
malam tahun baru yang terjadi pada malam tadi, pihak kepolisian sendiri telah melakukan verifikasi sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk mengurai keramaian dari para wisatawan yang ingin melakukan malam pergantian tahun di kawasan Pantai Kuta ini. Untuk penutupan di arus jalan sendiri memang ditiadakan mengingat kondisi pada tadi malam sempat hujan sehingga membuat kawasan ini sedikit sepi demikian. Ebony. Baik, Alfani, sebenarnya bagaimana aturan dari Pemprov ataupun dari pihak kepolisian setempat mengenai hari libur tahun baru ini di tanggal 1? Apakah seluruh jalan ini tetap dibuka seperti biasa dan juga tempat-tempat wisata ini apakah tetap boleh beroperasi seperti biasa atau ada pembatasan, Alfani? Ya, sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Bali di mana kawasan-kawasan wisata tersebut tetap akan dibuka dan namun ada persyaratan di mana pengunjung hanya diperbolehkan sebanyak 75%. Demikian. Namun yang harus ditaati oleh para wisatawan adalah protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak, memakai masker di kawasan-kawasan tersebut. Dan satu lagi yaitu melakukan scan barcode peduli lindungi yang telah dipasang di depan-depan gerbang pintu masuk kawasan wisata ini. Ebon. Baik, Alfani, tadi kalau di Yogyakarta informasinya ada penerapan ganjil genap di sejumlah titik yang dekat dengan lokasi wisata. Nah, kalau di Bali seperti apa? Apakah ada penerapan serupa di sana? Ya, hingga saat ini tidak ada penerapan pembatasan atau penyekatan di dekat-dekat kawasan yang menuju ke kawasan wisata yang ada di Pulau Bali ini. Karena pemerintah sendiri memperbolehkan para wisatawan untuk datang ke tempat-tempat wisata, namun dibatasi hingga pukul 11 malam. Terus. Baik, terima kasih Alfani Syukri mengabarkan langsung dari Bali. Sebelumnya juga ada Santosa Suparman dari Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan.